Oke, jadi kita akan mengulang ya untuk materi bab 1. Nanti juga ada interrupt. Teman-teman bisa belajar dulu untuk debugnya di pretest yang udah dikerjakan kemarin. Karena kan ada jawabannya itu. Jadi bisa dipakai buat belajar. Kita masuk ke GPIO. Jadi di sini ada beberapa pin dan keterangannya. Nanti yang sering pakai ya pasti di sini di bagian power dan ground, kemudian analog, ADC, dan pin digital. Kemudian pin digital itu apa? Pin digital adalah pin yang bisa membaca atau menerima nilai biner, high atau low, 0 atau 1. Itu aja ya untuk digital. Dan untuk analog, kenapa dia dinamakan analog? Karena dia ada ADC-nya di pin di sini. Di pin 6, di ke-6 pin ini ada ADC. Bukan biner tapi dari 0 sampai 1023. Karena dia ADC-nya 10 bit. Oke? Nanti bisa dilihat lagi juga, dipahami. Nanti yang nggak paham langsung di komen aja biar langsung yang lihat itu tahu jawabannya juga. Ini ya ada pin analog sama pin PWM. Di sini pin analog ada 6, ada A0 sampai A5. Nah, kenapa dia dinamakan analog? Karena dia ada ADC-nya. Analog to digital converter. Nah, pada pin analog, fungsi-fungsi yang bisa kita kerjakan atau kita berikan ke dia itu ini. Jadi bisa ya kita memberikan digital read di pin A2 misal, di pin A0. Tapi dia hanya bisa read, high, dan low. Karena kita pakai digital untuk fungsinya ini. Kemudian bisa digital write juga. Pin berapa dan value-nya berapa. Nanti kebacanya juga tetap high, low, atau 0 dan 1. Karena kita pakai digital write. Walau di pin analog, kalau fungsinya digital read atau write, pasti dia hanya ngebaca 0 atau 1. Kemudian jika kita memberikan fungsi analog read, maka dia barulah bisa membaca nilai dari 0 sampai 1023. Karena ADC yang dipakai adalah ADC 10 bit. Nah, selanjutnya di sini pin PWM itu kita juga bisa menggunakan digital read, digital write, ini pasti ya. Kemudian ada analog write. Jadi kita bisa menuliskan atau memberikan nilai selain bilangan biner. Dan rentangnya untuk PWM itu 0 sampai 255. Ya, untuk analog write di pin PWM. Kemudian di sini ada pin-pin yang lain. Jadi ada SCL, ada SDA. Untuk komunikasinya yaitu I2C sama SPI. Ini juga ada TXRX. Di sini ya ada basic comment. Ada pin mode di biasanya kita pakai untuk menentukan sebuah pin sebagai input atau output. Digital read membaca data digital pada pin. Analog read membaca data analog. Digital write ini parameternya memberikan nilai digital pada pin. Analog write memberikan nilai analog pada pin. Di sini kita masuk ke PWM. Apa sih itu PWM? Untuk singkatannya ini ya, pulse width modulation. Yaitu sebuah teknik untuk mendapatkan keluaran analog dengan menghitung rata-rata sinyal digital. Jadi ini adalah konsep bagaimana PWM itu bekerja. Jadi semisal kita memberikan nilai 64 pada pin PWM. Berarti kita sama saja memberikan sinyal seperti ini ke mikrokontrolernya. Jadi sedikit 5 volt terus dia nolnya banyak. Kena nolnya lebih banyak. Ini satu cycle. Ya. Hanya 25% per cycle-nya mendapatkan nilai high. Maka seolah-olah kita itu melihatnya redup. Kemudian ketika kita memberikan nilai 127, maka pada sebenarnya di mikrokontrolernya itu kita memberikan sinyal setiap cycle-nya 5 volt 50% dan 0 volt 50%.
kemudian 191, berarti kan dia lebih banyak height-nya gitu. Maka kita akan melihatnya dia lebih terang daripada yang sebelumnya. Kemudian jika kita menggunakan 255, berarti dia mendapatkan 5 volt terus, yang mana artinya dia menjadi yang paling terang. Jadi ini ya untuk gambar kesimpulannya. Jadi timer menghasilkan keluaran yang berubah dengan cepat, yang menyalakan dan mematikan LED dengan cukup cepat. Sehingga mata menghitung rata-rata waktu hidup dan merasakan perubahan intensitas dan tidak berkedip-kedip. Jadi sebenarnya LED yang kita berikan PWM itu dia kedip-kedip tapi cepet banget. Dan ini pembagian dia dapat on-nya berapa, ini dapat off-nya berapa. Ketika dia satu cycle mendapatkan off yang lebih banyak, kita pasti melihat lampunya itu lebih redup. Tapi kalau semisal on-nya lebih banyak, kita melihatnya lebih terang. Kalau sama berarti ya medium lah untuk kita lihatnya kecerahannya. Sekarang kita masuk ke ADC. Jadi ada analog to digital converter di Arduino. Kita bisa berkomunikasi dengan dunia nyata dengan adanya ADC. Karena nilai yang ada pada dunia nyata itu nilainya analog. Dan kita harus mengubahnya ke digital supaya kita bisa membacanya dan melihatnya. Ini ada pin A0 sampai A5. Kemudian ADC melakukan konversi sinyal analog yang masuk antara 0 sampai 5 menjadi range nilai 0 sampai 1023. Kemudian fungsi yang digunakan analog read. Kemudian parameternya ada A0 sampai A5. Nilai kembaliannya 0 sampai 1023. Dan ini rumus ADC. Ini kenapa seperti ini? Mungkin teman-teman juga udah dapat di microcontroller sama microprosesor materinya. Fin di sini adalah output tegangan dari sensor atau komponen elektrik lainnya yang akan dibaca nilai analog. Jadi potensiometer, kemudian sensor LDR, dan semua komponen analog yang mau kita baca itu akan menghasilkan output tegangan yang masuk ke ADC. Ya. Selanjutnya, output tadi akan diproses oleh rumus ini. Karena resolusi ADC yang ada di Arduino kita itu 10 bit, maka nilai maksimal yang didapat atau bisa dibaca itu 1023. Kalau 8 bit berarti 255, 12 bit 4095 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut di interrupt. Teman-teman udah tahu semua ya untuk penjelasan interrupt itu apa. Jadi interrupt itu adalah sinyal yang mendorong atau membuat program utama itu untuk berhenti bekerja pada prosesnya, kemudian menjalankan fungsi yang ada di interruptnya. Baru ketika fungsi dari interruptnya itu selesai, dia akan kembali ke program utama. Nah, jadi di Arduino itu ada pin sendiri untuk interrupt. Jadi di board Uno Nano Mini Other 328 base itu pokok yang microcontrollernya 328P. Untuk pin interruptnya itu ada di pin 2 sama pin 3. Kemudian di sini ada jenis pemicuan. Ada low adalah pemicuan yang mana interrupt akan terpicu ketika pin bernilai low. Kemudian untuk change perubahan, maka kapanpun ada perubahan nilai high ke low, dia terinterrupt atau terpicu, dan ketika low ke high, dia juga terpicu. Kemudian untuk rising, yaitu ketika nilai sebuah pin dari low menuju high. Dan untuk falling, ketika nilai dari suatu pin dari high menuju low. Ini biasanya di tombol. Nah, selanjutnya ada basic command. Jadi di sini ada digital pin to interrupt. Di sini ada parameternya untuk mengalokasikan pin sebagai fungsi interrupt. Nah, ini adalah fungsi yang terpenting. Jadi attach interrupt, digital pin to interrupt, kemudian ada ISR dan modenya. Fungsi keseluruhan ini untuk apa sih? Untuk mengaktifkan interrupt, untuk mengeksekusi fungsi tertentu
ketika ada perubahan pada pin interrupt. Jadi ketika kita mau menggunakan interrupt harus pakai fungsi yang ini karena perlu untuk diaktifkan dulu. Kalau hanya pakai ini tidak bisa karena tidak ada penjelasan terkait pemicuan dan interruptnya harus ngapain. Itu nggak ada di sini. Jadi kita pakai yang ini. Dan ISR itu apa? Dia nanti diisi fungsi yang dijalankan ketika interrupt terpicu. Dan untuk modenya, ini adalah mode atau jenis pemicuan yang digunakan. Di sini ada detach interrupt, menggunakan digital pintu interrupt, kemudian parameternya pin, untuk menonaktifkan interrupt yang sebelumnya sudah aktif. Ini mungkin nggak kita gunain, tapi kalau teman-teman coba dia praktek, ketika pinjam juga bisa aja. Nah, ini constraint-nya atau batasan di interrupt Arduino itu, kita tidak bisa menggunakan delay dan milis. Dan serial data akan terganggu dalam pengiriman datanya. Karena interrupt itu kan menggunakan sebuah timer. Sedangkan ketiga ini, delay, milis, dan serial data itu juga menggunakan timer. Yang mana pada interrupt Arduino, ketika dia dipanggil, dia akan menonaktifkan seluruh fungsi yang juga menggunakan timer. Jadi khusus buat dia aja, maka mereka bertiga tidak bekerja. Nah, ketika kita mau menggunakan variabel yang akan dipanggil pada fungsi ISR, kita harus mendeklarasikan dia sebagai volatile supaya dia bisa terdeteksi perubahan-perubahannya. Oke, selanjutnya kita lanjut di FSM ya. Aku nggak jelasin di yang awal-awal PPT itu, yang the bouncing sama bouncing, yang rangkaian. Jadi kita langsung ke FSM. Jadi FSM itu apa? Yaitu cara untuk mengatur alur kerja sebuah sistem dengan membaginya ke beberapa state. Sistem hanya bisa berada di satu state pada satu waktu dan akan berpindah ke state lain jika ada input atau kejadian tertentu. Dipahami ya teman-teman, jangan dihafal. Biar kalian bisa ngejelasin dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian FSM biasanya digambarkan dalam diagram state, di mana lingkaran itu menunjukkan state, yang ini ya lingkaran, kelihatan nggak kursorku? Ini ya lingkaran. Terus panah menunjukkan perpindahan antar state, ini panahnya, arahnya kemana perpindahannya. Terus label di panah menunjukkan kondisi yang menyebabkan perpindahan state. Jadi biasanya di debug itu ada juga perintah untuk menggambarkan FSM. Jadi teman-teman harus bisa menggambar sesuai alur yang diberikan. Ini startnya, dia pertama kali berada di state berapa ketika dinyalakan. Nah, ketika di state ini, apa yang dilakukan gitu? Oh, semua LED menyala. Kemudian jika dia mau pindah ke state kedua, harus ada apa inputnya? Kondisinya apa? Ini push button ditekan lalu dilepas. Kemudian di state kedua, ngapain dia LED merah menyala dan seterusnya sampai terakhir. Karena di debug itu boleh ya lihat modul, jadi teman-teman bisa pahami kode di modul. Nah, kemudian dalam kode program FSM itu ada 3 bagian utama. Jadi yang pertama itu deklarasi state. Jadi di awal-awal mendeklarasikan setiap state yang mungkin akan dijalankan. Semisal ada 5, berarti kita langsung bikin 5 state gitu. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kemudian input. Sekumpulan masukan yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam perpindahan state. Bisa ada perubahan logika, waktu, dan kondisi. Jadi di sini contohnya di kode program, tepi naik sama dengan low. Jadi kemudian di sini juga else if. Ini pakai delay ya, yang di kode program ketiga. Terus untuk outputnya, beberapa aksi yang dilakukan pada state tertentu. Void pertama, dia ngapain? Oh, ternyata LED merah, kuning, hijau menyala. State kedua ngapain? Itu dijelasin di sini, namanya adalah output. Kemudian ada perpindahan state.
memindahkan sistem ke state lainnya jika kondisi terpenuhi. Di sini kita lihat baris ke-37 sama 43. Jadi dia jika kondisi di atasnya ini terpenuhi, maka dia state sama dengan 2. Dia akan berpindah ke state 2. Kemudian ini jika if tepi naik sama dengan low terpenuhi, maka dia pergi ke state ketiga. Nah, biasanya FSM diprogram menggunakan switch case, di mana setiap case itu satu state. Dan di dalamnya ada aturan untuk berpindah ke state lain. Kemudian kita masuk ke debouncing. Jadi perpindahan state sering bergantung pada sinyal masukan seperti tombol. Namun, tombol itu biasanya mengalami bouncing, yaitu gangguan sinyal cepat yang membuat sistem berpindah state lebih dari sekali dalam waktu singkat. Di sini, ini bisa menyebabkan program tidak berjalan sesuai dengan yang dirancang. Teman-teman juga udah praktek kemarin. Kemudian untuk mengatasi bouncing, ada dua metode utama dengan perangkat keras dan menggunakan perangkat lunak. Ini ya untuk perangkat kerasnya menggunakan resistor, kapasitor, dan flip-flop atau flip-flop. Ini untuk rangkaiannya. Terus untuk solusi perangkat lunak itu menambahkan penundaan, delay atau validasi waktu sebelum sistem menerima input sebagai sinyal yang valid. Debouncing dengan perangkat lunak itu adalah semisal kita menekan tombol dan ternyata perubahan 0 ke 1, 1 ke 0 itu cepet banget gitu loh. Sehingga program itu mendeteksi bahwa dia 2 kali tekan, semisal. Maka state-nya langsung berpindah 2 kali. Oleh karena itu, di programnya kita buat ketika perubahan logika sangat cepat, biasanya dikasih waktunya, maka dia bukan nilai yang sebenarnya. Kemudian kita kasih kode, kalau semisal dia sudah tidak ada perubahan secepat itu, dan nilainya stabil, maka nilai tadi sudah kebaca menjadi tombol atau pemicuan. Makanya dia jadi berpindah ke state yang valid. Nah, di sini ya ada rangkaiannya. Jadi push button tidak diberikan resistor karena pada kode program akan dideklarasikan menjadi input pull up. Jadi bisa aja kalian pakai resistor di sini, tapi di programnya nggak perlu pakai pull up. Kalau di programnya udah pakai pull up, di sini nggak pakai resistor nggak apa-apa. Untuk LED wajib pakai resistor.